Kalau aksi makar dalam konteks ingin mengganti kepemimpinan nasional, saya tidak percaya itu. Pak Prabowo jaga terus kemudian jangan tergoda untuk mengambil tindakan-tindakan yang drastis. Termasuk misalnya kalau dia ngebisikin, wah ini kayaknya udah waktunya nih darurat sipil. Sekarang ini teman-teman di Jakarta ini ada 75.000 TNI yang diperbantukan untuk mengamankan ibu kota. Kan sejarah menunjukkan mulai dari Malari 74 ya? Malari 74 ya. 74 kemudian 98 itu adalah rivalitas elit yang memanfaatkan situasi yang ada di masyarakat. Apa sih yang sedang terjadi? Yang kedua, siapa di balik ini semua? Ketika menjawab dua pertanyaan itu nggak dijawab. Ada geng Solo misalnya kan, di balik kerusuhan apa segala macam. Ya, Pak Safri menjawabnya tidak tahu. Kalau sampai darurat sipil sampai kayak gini terus ya cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% ke laut aja kan? Oke, kita kembali lagi bersama Sister Number One. Uni Lubis. Jadi Ibu Bayangkari. Kayak Ibu Bayangkari, Pak. Bayangkari pink, hijau persit. Tapi ini adalah Brave Pink dan Green Hero. Yang menggambarkan ibu-ibu berjilbab pink yang viral di mana-mana mengibarkan bendera merah putih melawan polisi dengan tameng. Kemudian hijau adalah warna ojek online yang Afan Kurniawan meninggal dilindas oleh Rantis Polri tanggal 28 malam ya. Kita mungkin perlu memulai ini dengan mention menyampaikan duka cita mendalam kali ya. Perlu, Mbak. Korban-korban yang mulai dari tanggal 25 Agustus sampai saat ini kan pertama Afan Kurniawan, kemudian Muhammad Akbar, Abai, Sarinawati, Saiful Akbar, tiga-tiga ini adalah yang meninggal dunia terjebak di gedung DPRD Makassar. Kemudian ada Rusdam Diansah, ojek online yang meninggal saat ada demo di depan UMI Makassar karena disangka sebagai intel ya. Kemudian ada Sumari, pebecak di Solo, Reza Sandy Pratama, mahasiswa Amikom Jogja, Andika Lutfi Falah 16 tahun. Sedih banget gue kalau ngelihat usia-usianya ya. SMKN 14 Kabupaten Tangerang. Iko Julian Junior 19 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jadi yang Jogja juga ada terakhir. Tadi Amikom tadi. Yang Amikom ya, Reza. Jadi kita sama-sama mengucapkan duka cita belasungkawa ya kepada keluarga yang ditinggalkan dan semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi yang maha kuasa. Amin. Ya. Amin. Dan ya dengan perkembangan sampai hari ini jangan sampai kemudian 9 orang yang sudah tewas gugur ini jadi habis itu minggu depan 2 minggu lagi sebulan lagi kita udah lupa. Karena kematian mereka jadi sia-sia karena tidak mengubah apapun. Tidak mengubah apapun seperti yang terjadi dengan dengan yang 4 mahasiswa yang tewas waktu reformasi itu kan sempat membuat reformasi tapi kemudian sekarang dirasakan bahwa reformasi itu sudah mati, sudah yang diperjuangkan itu balik lagi ke masa sebelum reformasi dan kita nggak pengen ini yang 9 ini juga akan seperti itu. Maka penting sekali hari-hari ini kita mengawal tuntutan-tuntutan masyarakat ya. Iya. Tapi apakah 9 orang itu seperti dikatakan kepala negara bahwa mereka adalah korban lah. Ini interpretasi saya. Mereka adalah korban dari yang dikatakan Pak Prabowo ini sebuah aksi makar dan terorisme. Saya nggak tahu siapa yang membisikkan itu kepada Presiden Prabowo. Kalau
kamu nanya sama saya tidak percaya bahwa ada aksi. Kalau aksi makar dalam konteks ingin mengganti kepemimpinan nasional, saya tidak percaya itu karena saya rasa kalian juga udah terima kan yang rangkuman dari tuntutan masyarakat yang dirangkum oleh sejumlah teman-teman ya. Afu Tami, Jeremy Pauline, Andovi dan banyak lagi itu kan. Itu adalah dia merangkum dari tuntutan demo yang ada di demo sejak tanggal 25 Agustus Senin minggu yang lalu, dan tidak ada satupun di situ yang sebetulnya yang demo beneran itu yang menuntut pergantian rezim ya. Apalagi demo itu kalau kita lihat kan sebenarnya awalnya itu ditujukan kepada DPR. Nah jadi makar saya tidak percaya itu. Jadi dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional. Malah yang udah jelas ada surat pemakzulan tuh dari senior tentara itu kan. Ya, tapi untuk wakil presiden. Untuk wakil presiden. Itu yang terbuka kan. Ya. Nah, kemudian kalau terorisme dalam artian bahwa aksi teror ya, aksi teror membuat orang ketakutan apa segala macam, iya. Tapi lagi-lagi itu tidak dalam konteks meminta pergantian kepemimpinan nasional. Jadi Presiden Prabowo juga saya harap itu tidak tidak menerima, tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang membisikkan bahwa ada yang pengen mengganti Presiden Prabowo. Nggak ada. Soalnya kalau Presiden Prabowo diganti kan yang naik ke atas kan Gibran. Pasti mayoritas rakyat nggak mau bahwa Gibran yang menggantikan jadi presiden. Itu as simple as that gitu ya. Jadi itu konsekuensi konstitusional ya kan. Jadi dan gak gampang. Kan kalian juga pasti udah wawancara anggota DPR, pakar-pakar, siapapun termasuk orang yang misalnya tidak suka dengan Gibran, terutama dalam konteks proses dia naik menjadi cawapres kemudian jadi wapres. Ketika ada usulan pemakzulan kan kita wawancara, aku juga wawancara ya sama termasuk orang-orang dari PDIP. Hukumnya itu prosedurnya tuh sulit, ya sulit nyaris yang nggak mungkin gitu loh. Kecuali kalau tiba-tiba negara ini tiba-tiba kekacauan di mana-mana lah gitu ya. Kemarin hampir sih. Ya, nah tapi itu belum lah. Jauh ya? Belum lah ya, belum. Ya ini kan baru di beberapa kota ya, belum yang kayak puluhan kota kayak waktu 98 ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, aku rasa perlu sampaikan ya supaya Pak Prabowo jaga terus kemudian jangan tergoda untuk mengambil tindakan-tindakan yang drastis. Termasuk misalnya kalau dia ngebisikin, wah ini kayaknya udah waktunya nih darurat sipil karena polisi dianggap sudah tidak bisa lagi mengendalikan. Dan memang kan tanggal 30 malam sekarang ini teman-teman di Jakarta ini ada 75.000 TNI yang diperbantukan untuk mengamankan ibu kota. Karena tanggal 30 malam, tanggal 30 itu kan berarti Sabtu malam, ketika malam itu rumahnya Sahroni, kemudian tengah malamnya menyusul rumahnya Eko Patrio ya, kemudian rumahnya Uya Kuya, kemudian jam 1 dan jam 3 pagi rumahnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, jam 3:30 itu ada rumahnya Nafa Urbah ya. Itu di rumah yang disewa oleh suaminya katanya, tapi itu dianggap sebagai oleh orang yang menyerbu menjarah itu rumahnya Nafa Urbah. Tanggal 30 malam itu Kapolri sudah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI untuk meminta bantuan tenaga TNI untuk mengamankan. Dan kemudian dieksekusi besok harinya. Jadi sejak saya udah cek juga kepada Gubernur DKI sebelum datang ke sini, saya udah merasa bahwa kamu akan tanya, ya kan, bahwa 75.000 personil TNI. 75.000 personil TNI ke ibu kota. Di ibu kota, ya di ibu kota. Jadi ya itu mungkin menjelaskan kenapa alhamdulillah
Alhamdulillah bahwa dua hari ini ya, sejak tanggalnya berarti tanggal 1, 2, 3, 1 hari Sabtu saya rasa situasi udah Iya. Hari Minggu ya. Kan Hari Minggu hubungannya Sabtu malam kan, Mbak? sebetulnya hari Sabtu siang. Jumat ke Sabtu. Hari ya? Sabtu siang itu sempat Normal ya. ini ya apa namanya, nggak ada demo apa segala macam ya. Tapi kemudian malam ya. Ya memang ini ada dadakan dan malam kan bukan demo, terutama itu adalah upaya penjarahan itu ya. Puncak eskalasi bakar-bakarnya kan di Jumat malam ya, Mbak ya? Iya, Jumat sore ke malam dari ya? 29 ya. Iya. Mulainya dari 28 sesudah Kamis Afan Kamis meninggal. 28 Afan dilindas tuh Kamis malam, Oke. 28 malam. Ya Jumat sejak itulah eskalasinya eskalasinya naik. Jadi ya itu situasinya, dan kita berharap mudah-mudahan beneran bisa keamanan ibu kota ini juga, terutama juga untuk memastikan bahwa selama Presiden Prabowo ke Cina, karena kan tadinya sempat tidak dibatalkan untuk yang ke Shanghai apa bla 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 itulah. Tapi kan Presiden Prabowo hadir di undangan Presiden Xi Jinping, dan hari ini kita udah ngeliat kan fotonya di 80 tahun kemerdekaan Tiongkok, dan dia berdiri di panggung bareng dengan Vladimir Putin, dengan Presiden Kim Jong Un, Presiden Korut juga dengan udah aja. Itu ya, di belakang-belakangnya ada yang lain, tapi yang mereka yang di depan gitu ya. Jadi kayaknya Pak Prabowo nggak mau miss itu. Tapi juga penting buat Pak Prabowo untuk ke Cina memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, karena sangat mungkin aja karena akhir September kan, 21 September kan ada sidang Majelis Umum PBB di New York, dan Pak Prabowo dijadwalkan untuk hadir dan memberikan pidato. Karena udah ada di New York, bukan tidak mungkin diupayakan untuk bertemu langsung dengan Presiden Trump, dan belum pernah, Mbak ya, sejak belum pernah dilantik ya. Jadi mesti ketemu dulu sama Presiden Cina nih, supaya ya jadi dua kekuatan ini kan harus dirawat. Apalagi kita mendengar bahwa sesudah tarif Trump, Indonesia harus ngikutin ini itu, nggak boleh, jangan sampai ada transshipment. Kan banyak sekali produk Cina yang masuk ke pasar Indonesia yang dikhawatirkan lewat Indonesia masuk ke Amerika segala macam. Kan Cinanya juga rada-rada ini gimana nih Indonesia nih. Jadi dua-duanya mesti dirawat lah gitu kayaknya gitu. Jadi 75.000 itu penting banget untuk memastikan. Jadi kesimpulan Mbak Uni, 75.000 tentara inilah yang bisa menghentikan eskalasi so far iya situasi. So far iya. Kemarin ada tentara di rumah Sri Mulyani tetap aja kena. Nah, jadi kan kalau katanya di rumah Bu Sri Mulyani, rumahnya Eko ya, Ria, kan ada gambarnya juga tuh. Itu ada tentara juga, Mbak. Tetap aja. Tapi waktu itu mungkin belum 10.000 kali. Iya, karena rumah Eko ya 40 aja udah banyak. Iya, jadi maksudnya itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada masanya ya. Kalau tapi gini, pertanyaan simpel, Mbak, basic. Kenapa di saat-saat genting seperti itu, ini dibakar, itu dibakar, hari Sabtu siang tuh aku jalan nih, Mbak, dari Monas gitu ya ke Darmawangsa, itu sepi banget tuh, nggak kelihatan ada tentara atau polisi yang menjaga objek-objek vital ekonomi, terutama mall, di Bursa Efek apa, nggak seperti ada situasi yang itu juga sebetulnya itu pertanyaan itu juga mengena di hari-hari sebelum itu sih. Atau mulai dari tanggal 28 malam itu ketika dipicu oleh dilindasnya Afan ya. Ke tanggal 29 malam itu kan pembakaran segala macam terjadi. Dan saksi-saksi mata di lapangan termasuk media-media yang ada di lapangan itu melihat bahwa seperti nggak ada yang ngejagain gitu. Kayak kalau satu halte sudah dibakar, kan harusnya berpikirnya adalah ini juga the next segala macam, tapi kan nggak terjadi. Kayak apa namanya, ya, juga yang di daerah lain ya. Saya cuma ngutip aja nih misalnya ya, omongan polisi nih yang dimuat oleh dimuat oleh IDN Times ya. 2 gedung DPRD di Makassar dibakar. Polisi 2, kami memantau dari jauh.
kami memantau dari jauh dan di dalam artikelnya kenapa memantau dari jauh karena mengaku katanya kurang orang, kurang tenaga, lebih banyak orang yang melakukan masanya daripada ini. Ya ini kira-kira yang terjadi lah di sebelum-sebelumnya ya. Itu lucu juga argumennya. Di mana-mana rasio warga terhadap polisi kan ada. Iya, masalahnya Gimana pun nggak mungkin 10 polisi jaga satu warga kan nggak mungkin. Iya. Ya mungkin satu polisi berbanding 10 warga kan. Makanya polisi Pasti dan tentara dipersenjatai Ya, kan. iya, makanya pasti di mana-mana hitungannya polisi lebih sedikit daripada warga kan. Termasuk misalnya yang rumahnya Sahroni. Itu kan dari 2-3 hari sebelumnya di TikTok kan udah rame kan yang doxing. Iya. Mengungkapkan alamatnya rumah si ini, alamatnya rumah ini segala macam. Kita udah ngelihat masyarakat ini kan Memang bahwa ada kemarahan pada Sahroni. ada kemarahan dan diungkap rumahnya di mana, kemewahannya di mana, apa segala macam gitu ya. Nggak ada tuh yang benar-benar yang kepikiran gitu ya bahwa akan wah terjadi. ini harus diamankan, bahwa mungkin ini ada nuansa untuk ngajak ke nunjukin alamat. Ya, nunjukin alamat. Oke. Ya kan? Tapi nggak ada gitu. Jadi memang tidak ada antisipasi. Kalau ada antisipasi dan ada arah ke sana, kalau ternyata orangnya kurang, ya mestinya kan udah minta bantuan kan. Either kalau polisi di Kapolda Metro Jaya orangnya kurang kan berarti bisa Pangdam Jaya. nggak harus Pangdam dulu dong, dari polisi yang Jawa sih. sekitarnya Iya, dong iya, ya. iya. Yang seperti itulah. Ini bukan yang ngajarin ya, tapi maksudnya ini menggunakan logika normal aja gitu. Jadi kan gini, kita menyesalkan banget lah sampai terjadi penjarahan, pengerusakan apa segala macam ya. Waktu itu tuh aku sempat khawatirnya gini, ini kan sekarang kemarin kepada DPR ya, jangan sampai nanti kejadian seperti 98. Betul. Melebar antara kelas jadinya kan, Antara etnis itu yang paling ngeri kan. Makanya pesan-pesan di sosial media saling jaga, Iya, saling jaga itu. jaga warga segala macam. Nah, itu sih yang terjadi ya, yang dikhawatirkan. Nah sekarang kalau 25 pertanyaan 25 itu udah dari 25, terus kemudian sebetulnya kan demo 28 itu kan ke DPR ya, karena arogansi, karena gaji yang berlebihan, benefit berlebihan apa segala macam. Tapi sih sebetulnya kan ini hanya titik kulminasi ya dari mulai dari tahun lalu 22 Agustus ketika DPR mau mementahkan putusan MK yang tadinya bisa memungkinkan Kaisang untuk maju jadi kepala daerah ya. Jadi ketidakpuasan kepada elit politik itu sudah ada di situ, terus ada kondisi ekonomi yang juga seperti itu. Pemerintah dan BPS memaksakan untuk mengeluarkan angka pertumbuhan 5,12% yang kita tahu bahwa even internal pemerintahan juga sebetulnya kaget dan yang nggak percaya segitu. Mungkin tadinya yang 4,9, 4,8 tapi dipaksakan lah. Jadi semuanya itu ini nggak ada rahasia lah di apa yang menjadi curhat di kalangan pemerintah itu juga bocor ke masyarakat lewat teman mereka di kampus yang di Fakultas Ekonomi UI, di mana ekonom di UGM, semua kan itu semua kemudian menjadi pembicaraan dan sikap arogansi DPR itu yang orang-orang itu kemudian memicu. Nah, tapi kemudian yang membuat tambahan ketidakpuasan kepada polisi juga sudah berlangsung lama, ya kan? Karena kekerasan terhadap yang dilakukan oleh polisi itu sudah banyak sekali ya, dan nggak pernah ada hukumannya itu cuma di level yang anak buah ya, yang dituntut adalah misalnya termasuk kenapa kok Kapolri nggak diganti padahal sudah dianggap gagal untuk mencegah anak buahnya tidak melakukan kekerasan, mulai dari termasuk kasus Verdi Sambo terutama yang sangat memalukan kan. Jadi dan macam-macam lah. Dan macam-macam lah. Jadi yang kemarin ya. itu ada kulminasi, terus kemudian kesombongan dari elit, kemudian tadinya ke DPR, tiba-tiba ada tragedi Afan dilindas, langsung yang kemarin kepada polisi yang udah bertumpuk-tumpuk jadi ke polisi. Kalau kita lihat di berbagai daerah yang dituju kan memang adalah kantor DPRD dan juga kantor polisi.
Jadi dua itu sebetulnya ya, yang termasuk yang di daerah ya. Kalau di Jakarta ya DPR sama Polda Metro Jaya ya. Kalau di Jakarta plus kediaman orang-orang yang udah disasar itu. Ya itu. Ya itu tapi tadi menyambung Ari yang misalnya kalau kita ambil contoh Ibu Sri Mulyani sangat aneh karena 2 kali jam gini nggak ada demonstran yang ada di jalanan di tengah malam. Jam 1 Biasanya malam paling lama tuh jam 9 lah. Udah bubar ya, mahasiswa kan capek, ojol juga capek ya. Yang demonstran beneran nih, yang murni ya. Tapi kalau jam 1 malam sudah ada orang yang datang ke situ, jumlahnya belum banyak dan bisa dihalau, bisa dicegah ya. Tapi kemudian jam 3 malam datang lagi yang kalau menurut informasi dari petinggi itu 500 orang. Tapi Bu Sri Mulyani sempat menelpon kepada Pak Safri, Menhan, sesudah yang pertama ya. Lalu kemudian Pak Safri ada berapa 20-an berapa TNI, tapi kemudian yang datang 500. Dan ya karena jumlahnya 500 jadi tidak bisa dicegah sehingga terjadi penjarahan. Itu pun saya sih mempertanyakan ya. Artinya gini, ketika datang gini, kalau ada orang berombongan 20 aja pada situasi seperti itu, di semua titik kan sebetulnya ada pos polisi ya. Iya. Ya, ada pos polisi ya. Iya, tapi semua jalan di setiap hampir semua tuh pasti ada pos polisi ya. Tapi yang pertama itu kok nggak ada. Kan masa sih nggak ada yang kayak walkie talkie apa segala. Zaman 98 sih kita media tuh monitor pergerakan dan percakapan polisi itu dengan nyadap masuk ke radionya polisi ya. Jadi pergerakan dari mana masa segala macam tuh kita di kantor ikutan monitor. Sekarang kan WhatsApp ya, telepon ya. Apalagi yang kedua. Ya, apalagi jadi sudah yang pertama Ibu Sri Mulyani katanya minta bantuan ke Pak Menhan, Pak Safri Samsudin yang baru dapat Jenderal Bintang 4 kehormatan ini ya. Terus kemudian dikirim. Saya sih belum cek ya, apakah Bu Sri Mulyani cuma nelpon ke Pak Safri atau ke polisi juga, ya kan? Tapi yang jelas di situ nggak kelihatan kayak ada di luar kita. Kalau kita lihat kan kayaknya yang ada di situ tentara ya. Tentara ya. Tapi itu enggak. Aneh pokoknya ini nggak masuk akal saya bahwa kok rumahnya Bu Sri Mulyani sampai nggak bisa dipertahankan, nggak bisa diamankan oleh siapapun lah, mau polisi, mau tentara gitu. Dan kalau kan megang senjata kan, tentara kan? Iya harusnya dong. Iya terus kita dengar, saya rasa kalian juga dengar supaya rumahnya Puan juga diincar malam itu ya. Bahkan sebelumnya bahkan rumahnya Bang Sufmi Dasko ya. Jadi kalau saya ngeliat akhirnya kalau yang kepada Sahroni, Nafa Urba, Eko dan Uya ini adalah mereka ditarget karena pasti kalau itu diserang itu publik tidak akan mengkritisi karena emang publik lagi sebel-sebelnya. Jadi itu orang yang mastermind-nya tahu bahwa seperti itu. Nah, tapi kalau pejabat-pejabat negara juga diserang dan yang kalau Uya juga pejabat negara, Mbak. Uya juga pejabat negara. Oh iya benar. Tapi yang inilah ya, yang menteri, pejabat eksekutif lah. Menteri itu kan kalau saya ngelihatnya ini kalau sampai itu kejadian berarti ingin menunjukkan bahwa situasi benar-benar tidak aman dan parah, bahkan rumah seorang menteri pun dijarah dan tidak bisa dicegah, diamankan. Dan ini sangat mudah untuk mengundang bahwa polisi sudah gagal, ya, which is gagal emang, ya kan, emang gagal polisi, ya, apapun alasannya, termasuk orang-orang, sehingga harus masuk militer, ya, sehingga harus masuk militer, karena ini udah menteri nih, ya, sehingga harus masuk militer. Sekarang seberapa jauh militer masuk? Apakah benar-benar menggantikan atau mudah-mudahan enggak, karena sampai sekarang militer sudah masuk kayak di Jakarta sudah ada 75.000 tadi saya katakan, tapi kan mereka masih di belakang, membackup istilahnya, bukan kemudian mengambil alih kendali. Kalau mengambil alih kendali keamanan, ya itu udah lead to darurat, bisa berpotensi untuk lead to ke darurat sipil duluan gitu ya.
Tapi mudah-mudahan itu enggak, karena Dan sampai hari ini enggak ya? saya cek ke pimpinan TNI itu mereka membantu, tapi mereka ada 75.000. Tunggu, maksud Mbak Uni ada kesan polisi yang memang kalau kata Mbak Uni Menurut faktanya kamu gagal nggak? ya faktanya kan ada kondisi keamanan yang Ya memang memang gagal. Kalau agak- misalnya gagal atau yang nggak kacau. kuat kan dia nggak ngirim surat ke Panglima TNI untuk minta tambahan tenaga TNI untuk mengamankan, ya kan? Jadi- Kan kalau yang di Jadi Jakarta, ini Mbak, sorry, ini game elit dong berarti. ya kalau menurut saya sih, Ini game elit dong. Kalau misalnya tujuannya memang ingin menciptakan instabilitas sehingga ada chaos berarti penanggung jawab keamanannya gagal, berarti instrumen militer yang kemudian mengambil alih penanggung jawab keamanan kan sejarah menunjukkan mulai dari Malari 74 ya, malah ada 74 ya. 74 kemudian 98 itu adalah rivalitas elit yang memanfaatkan situasi yang ada di masyarakat, terutama situasi ekonomi, ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat, ekonomi yang memburuk, apa segala macam, dan itu kemudian dimanfaatkan, ya kan? Nah jadi tinggal siapa yang menjadi provokator dan membakar aja kan. Tapi kan pionnya adalah mereka-mereka yang di lapangan, itu termasuk anak-anak yang Iya. yang anak-anak yang apa namanya, yang kalau saya lihat ya dari mulai terlibatnya si anak-anak ini apa ya sedih sih anak-anak terlibat Anak-anak itu ya. pelaku ini maksudnya Iya, yang merusak- saya nggak mau bilang mereka pendemonstrasi ya, mereka Enggak, jadi mereka yang Perusuh apa kali ya? Dia perusuh lah. Kita harus pisahkan banget antara yang memperjuangkan dan punya agenda murni ya. iya, ya antara demonstran dengan perusuh ya. Demonstran ya, ke demonstran kan mahasiswa, ada masyarakat juga, civil society. Kemarin ini ada ojek online juga yang protes terkait DPR, tapi kan ada yang perusuh dan penjara yang notabene bukan mereka gitu ya. Nah jadi selalu seperti itu kan sejarah ya, dan saya percaya yang sekarang sedang terjadi juga itu. Mbak, kan kemarin pemret dikumpulin sama Menhan. Semalam. Tadi malam. Mbak Uni ikut tadi malam. Saya memang memutuskan untuk tidak ikut. Diundang tapi ya. Diundang, karena itu kan undangannya lewat forum Pemret. Jadi itu undangannya di WhatsApp grup forum Pemret. Itu ada saya dengar ada 48 orang yang hadir. Di forum Pemret itu kan ada Pemret, ada yang juga udah pensiun Pemret tapi tetap ada di forum Pemret. Ya, ada informasi nggak Mbak tentang Ya, ya saya mendengar sebenarnya itu pertemuan off the record ya. Tapi karena saya nggak datang, saya nggak terikat sama off the record kali ya. Karena Mbak Uni pasti gathering info dari Yang hadir. Ya, jadi pertemuannya ini untuk pertama kalinya pertemuannya itu jadi ini ramai sudah sekali Mbak ya, keempat. 48 tuh Ya, artinya yang paling banyak. keingintahuan kan juga tinggi ya. Ya, dari- jadi teman-teman Pemret pasti semangat untuk hadir karena levelnya Menteri Pertahanan, apalagi Menteri Pertahanannya sosok Safri Samsudin yang sangat senior, sangat berpengalaman dan pasti punya akses ke semua jalur termasuk intelijen ya. Dan sangat dekat dengan Sangat presiden. dekat dengan presiden, orang kepercayaannya presiden. Jadi ada dua pertanyaan yang pasti membuat teman-teman itu datang ke sana adalah ingin mendapat pertanyaan apa sih yang sedang terjadi. Oke. Yang kedua siapa di balik ini semua, terutama yang kerusuhan ya, Ya. yang penjarahan ya. Pertemuannya itu menariknya gini, untuk pertama kali pertemuan dengan Pak Safri, karena ini kan dalam konteks Pak Safri sebagai Menhan ini udah pertemuan ketiga. Untuk pertama kalinya handphone tidak boleh dibawa, jadi Pemret harus meninggalkan handphonenya di luar. Kemudian Jadi tidak. bawa notes saja. Nah itu dia, karena nggak biasanya nggak semuanya bawa notes, Oke. ya kan? Most of the Pemret ini kan nyatetnya udah di handphone. Iya. Kalau ketemu sama Pak Prabowo Presiden di Hambalang, udah tahu bahwa pasti handphone ditinggal, pada bawa notes semua. Iya, Kalau ini ini kan nggak nggak pernah perkiraan. sebelumnya, ya, jadi ada yang bawa note, mayoritas tidak. Yang kedua, kemudian Pak Safri didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, Wakil Kasal, Wakil Kasat, Wakil Kasal dan jajaran eselon Kemenhan lah. Dan semuanya kecuali Pak Safri dan Wamenhan semuanya termasuk yang nganter-nganter minuman di dapur itu pakai pakaian loreng-loreng.
Jadi dalam keadaan kayak siaga lah ya, kayak lagi gelar pasukan kayak gitu kali ya. Terus ya Pak Safri menyampaikan situasi yang terjadi, banyak hal lah, sebenarnya nothing new sebenarnya buat yang datang ya. Ya, menjawab 2 pertanyaan. Nah, ketika menjawab 2 pertanyaan itu nggak dijawab. Iya, karena nggak dijawab. Jadi apa namanya? Ya teman-teman yang hadir menganggap 2 pertanyaan itu nggak kejawab. Ketika ditanya apakah ini misalnya mengarah, apakah ada geng Solo misalnya kan di balik kerusuhan apa segala macam, ya Pak Safri menjawabnya tidak tahu. Bukan tidak. Kalau saya pas mendengar jawaban itu, saya aneh juga, karena tadi level Pak Safri loh, orang yang punya akses terhadap semuanya, menjawab tidak tahu, agak aneh. Harusnya kan iya atau tidak gitu. Harusnya iya atau tidak, benar. Apakah misalnya Pak Safri menjawab tidak tahu karena dia ada di depan 48 jurnalis senior dan pemimpin media? Ya harusnya sebelum mengundang dia udah tahu dong pertanyaan itu pasti akan muncul. Kalau dia nggak mau menjawab, ya nggak perlu mengundang gitu loh. Iya, benar-benar. Karena udah pasti itu, ya apalagi Pak Safri ini kan orang intelijen sangat-sangat senior, itu kan salah satu yang dipelajari adalah gimana membaca apa yang ada dalam benak dari siapa yang akan ketemu sama dia. Iya kan? Kalau dia kemudian menjawabnya itu adalah tidak tahu, apa yang itu ambigu tuh menurut Bang Uni. Saya menganggap dia sedang menggiring ke sebuah kesimpulan. Kesimpulannya pasti tidak kan. Maksudnya udah pasti bukan tidak kesimpulannya. Orang ngomongnya tidak tahu. Ya, harusnya kan ya, kalau itu enggak nih Bang Uni. Kalau levelnya Menhan, dan lagi-lagi ini kita bicara soal Bapak Safri Samsudin. Ini bukan kaleng-kaleng. Bukannya. Jadi saya nggak percaya dia nggak tahu. Loh, kalau saya percaya bahwa dia tidak tahu, justru saya meremehkan Safri Samsudin dong. Benar nggak? Iya. Saya meremehkan Bang Safri kalau saya menganggap bahwa Bang Safri itu tidak tahu di level dia loh. Atau dia tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Ya, atau dia tahu tapi dia nggak ngasih tahu, tapi buat apa? Tapi Bang Uni lebih dekat dengan kesimpulan, beliau menggiring ke jawaban yang akhirnya punya. Ya, akhirnya membuat yang hadir itu memiliki konklusi gitu ya, bahwa satu, gabung semuanya nggak ada yang percaya bahwa dia nggak tahu. Saya udah cek ya. Yang kedua, ya jawaban tidak tahu itu ngelit tuh. Kadang-kadang pertanyaan itu kan bisa menjadi jawaban ya. That kind of thing ya. Tapi ya lagi-lagi ya seperti itu. Jadi ya pertemuan itu buat sejumlah teman-teman sebenarnya nggak menjawab apa yang mereka harapkan. Kalau itu pertanyaannya itu ngelit pada jawaban yang tadi Mbak Uni katakan, Mbak Uni melihat ada kesamaan nggak sama pikirannya Mbak Uni? Aku memilih untuk menjawabnya ya. Gak banyak kok. Gini lah, soalnya kan gini. Kalau kita belajar dari situasi, katakanlah kan saya waktu 74 belum meliput ya. Masih saya lupa, junior high school, SMP kali ya. Tapi 98 saya udah ngeliput di lapangan kan. Ya, dan saya berinteraksi dengan Pak Safri juga kan? Pak Safri, TNI, di lapangan Pak Nugroho Jayusman, Kapolda. Saya kan bahkan berinteraksi dengan Dewan Kehormatan Perwira yang mengadili kasusnya penculikannya Pak Prabowo segala. Jadi saya banyak berinteraksi dan meliput dengan jenderal-jenderal TNI pada saat itu ya. Yang terjadi kan ya gitu, selalu ada yang menunggangi dengan asumsi bahwa kalau gue melakukan itu, kalau gue menyuruh orang untuk melakukan itu, maka yang akan disalahkan, yang akan dituding adalah si itu gitu. Gitu loh. Selalu terjadi seperti itu.
Jadi ada gerakan-gerakan di balik layar yang membuat, karena sekarang gini deh, 500 orang misalnya ke tempatnya Ibu Sri Mulyani ya. Kan itu yang bisa menggerakkan yang seperti itu. Satu, itu perlu duit. Dua, perlu network untuk tahu ngumpulin rekrutmen apa segala macam, ya kan? Iya. Dan itu jam tengah malam tuh, dini hari. Itu contohnya gitu. Jadi ini yang rumah Ibu Sri Mulyani itu kita sesalkan dan penuh dengan keanehan. Tapi ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa rumah menteri aja bisa dijarah. Artinya keamanan udah tidak terkendali. At least untuk kasus yang itu ya. Nah, kalau sudah keamanan tidak terkendali dan penanggung jawab keamanan adalah polisi, maka itu menjustifikasi masuknya militer. Itu. Jadi skenario memasukkan militer ke ruang keamanan ini memang ada ya berarti. Kalau saya ngelihat dari penjaraan kerusuhan ada. Mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam Orang-orang ini mastermind-nya tahu kekuatan polisi seberapa. Termasuk polisi di Jakarta. Ini orang yang tahu banget kekuatan pengamanan di Jakarta itu seberapa besar. punya akses pada informasi, punya akses. Iya. Dan yang tahu itu ya nggak mungkin orang yang nggak ada kaitannya sama sumber-sumber informasi itu gitu. Jadi ya sedih banget gitu kalau misalnya dan ada korban, rivalitas elit seperti yang terjadi dalam perjalanan sejarah kita itu kemudian ada korban, ya kan? Ya ini bukan konspirasi loh. Udah ada ininya kok. Tahun 98 nggak ada rivalitas jelas. Dalam buku-buku sejarah, buku-buku yang dibuat itu kan jelas. Ada rivalitas misalnya antara Prabowo dengan Wiranto kan jelas. Ya kan? Tahun 74 ada Ali Murtopo dan Sumitro. Tahun 65 ada ya Angkatan Darat dengan PKI misalnya kan. Sekarang lo abis lu nanya gue tahun ini siapa gitu. Enggak itu silakan Anda sih. Kalau lu mau jawab syukur ya kan. Kalau lu nggak jawab ya nggak apa-apa. Tapi kita sedih lah. Jadi kita tapi ada dong. Pola itu akan berulang ya. Pola itu dan pasti ada dong. Pola gajah bertarung ini rumput nih mati diinjak-injak nih pasti ada. Ya itu yang kita sedih. Ya itu kita sedih. Makanya penting banget nih Total Politik nih juga menjadi platform untuk against ya, menolak upaya-upaya siapapun untuk menyeret situasi menjadi darurat sipil. Nah, darurat kan udah nggak ada lagi Total Politik nih kalau darurat militer ya. Karena itu orang-orang kalau darurat sipil aja ada jam malam, UMKM apa segala macam itu udah susah jualan, apa segala itu sangat mengganggu ke ekonomi lah. Ya kan? Bisa masuk rumah tentara ya Mbak ya. Nah, nggak ada media juga nggak ada, media nggak ada. Semua kemarin aja TikTok live udah tidak bisa ya kan? Tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan. Emang lu percaya bahwa tiba-tiba TikTok self blokir gitu kan? Nah, tapi kan sebelum mungkin benar tapi kita sulit percaya kan ya. Mungkin otoritas bilangnya itu self blokir kan benar. Mungkin kita tapi kita menghargai kerelaan, keikhlasan dan kesadaran dari platform untuk mencegah transmisi dari konten live dari demo dan dari penjarahan dan dari doxing alamat rumah ini kan ada alamat rumahnya ponakannya Prabowo segala kan. Rahayu Saraswati bilang ke saya alamat rumahnya sempat ada di TikTok yang ngompor-ngomporin lah gitu loh. Tapi ini gerakan ini menurut Mbak Uni kan berarti ini sangat terskenario dan terorganisir dong ya berarti ya? Iya dong. Yang ngomong bahwa terorganisir bukan saya loh. Tapi loh Pak Menhan sendiri bilang kan mengerahkan 500 orang itu kan terorganisir. Yang dia nggak bilang siapa yang mengorganisir kan? Tujuannya katanya. Kalau kata Mbak Uni kan tujuannya membuat polisi
dianggap tidak kompeten dalam menjaga Mengamankan. keamanan sehingga perlu diambil alih oleh Perlu TNI militer masuk. lewat darurat sipil tadi. Ya kalau udah militer masuk kan berarti itu another step. Artinya Mbak, ini logiknya emang organisasi bukan polisi dong, mau dia yang mau digantikan. Ya kita nggak tahu ya. Iya. Ya silakan gitu maksudnya. Ya kan maksud gue, Iya, kan maksudnya di berbagai tempat termasuk yang tadi gue bacain ya pengakuan dari polisi di Makassar itu kan juga katanya kami melihat dari jauh kan, maksudnya kan dia alasannya karena kurang orang. Tapi kan di sosmed kan banyak juga tuh Mbak yang ada yang ketangkep, ada punya kartu anggota apa segala macam itu. Meskipun akhirnya dibantah ya. Ini kasus ya yang dialami oleh jurnalis IDN Times. Namanya Siti di Sukabumi. Gue ini kan berapa hari ini kurang tidur karena tiba-tiba jam 2 malam gitu gue dapat laporan bahwa kemarin yang yang jadi jurnalis IDN Times itu didatengin oleh level AKP ya, level AKP dia minta supaya beritanya di take down video. Jadi jurnalis ini dan kami udah muat itu memuat polisi ini si yang minta take down berita ini ketangkep di video tuh ngeluarin senjata. Ngeluarin pistol. Ya, karena kemudian terekam sama jurnalis IDN Times kemudian dimuat, dia kemudian diperiksa sama Propam. Ya kan? Dia ini siapa sih kawan si polisinya. ini? Makanya polisinya memaksa memanggil jurnalis IDN Times minta supaya itu di take down ya. Jadi malam itu ya saya WhatsApp ke berbagai penjuru lah untuk pertama saya protes keras ngomel-ngomel dan akhirnya kemudian ada yang menelpon ke Kapolda Jawa Barat dan Kapolres ya untuk supaya si AKP ini nggak menekan ya. Maksudnya ini kejadian yang kami alami ya bahwa yang kayak gitu ya. Tapi mungkin itu banyak terjadi di berbagai lokasi pada saat hari-hari di mana kemarin itu rusuh ya. Banyak demo-demo ya. Gitu. Iya, kalau yang kartu anggotanya kan juga ada tuh yang masih anggota, ada anggota intelijen, ada anggota. Iya, ada yang tadinya pakai jaket ojol Maxim, kan juga ada kan yang viral, tiba-tiba dia membuka jaketnya itu ternyata ya dia bukan ojol, kira-kira kayak gitu kan ada kan? Iya, kan memang susah ya gini ya. Kenapa kok ndablek ya? Maksudnya ya sekarang itu maksudnya handphone itu kan ada di mana-mana. Handphone itu ada di mana-mana gitu loh. Ya kan? Handphone itu ada di mana-mana dan konteks pembakaran halte apa segala macam kan sudah pernah dibuktikan lewat investigasi narasi kan waktu yang Sarinah ya. Itu dibakar. Pakai osin ya, itu dibakar ya. Itu yang juga terjadi di kemarin ya dari tanggal 28 30 ya. Mbak, tapi gini, basicnya apa kepentingannya perlu ada darurat militer dan darurat sipil, Mbak? Maksudku apa yang diinginkan oleh para orang yang menginginkan itu gitu? Apa yang diinginkan sih sebenarnya kan presidennya juga udah militer. Iya, satu kan memang nggak ada niat untuk mengganti kekuasaan. Yang kedua, ya kalau udah terjadi darurat militer itu kan ya berarti yang militer yang in charge. Yang in charge. Yang paling menginginkan militer in charge siapa, Mbak? Ya militer lah. Presiden masa tahu pramuka. Jangan-jangan bos kita merasa tapi gini ya tapi gini kemudian berorganisasi masa siapa kalau bukan polisi ya masa pramuka. Nggak, maksud gue gini kita mesti hati-hati juga ini tidak lembaga ya. Jadi memang mungkin ada orang-orang ya, tapi sejauh ini kan sudah seperti disampaikan oleh Wakil Panglima TNI itu tidak ada niat untuk mendorong ke arah membantah dan official statement. Jadi kalau saya juga dari yang saya kumpulin informasi di berbagai ini saya bukan analis ya teman-teman, tapi saya itu ngecek kalau ada saya dapat informasi satu. Kita jurnalis itu SOP-nya minimal ngecek ke 2 orang, nggak cuman satu dicek ke A, dicek ke B, nggak. A dapat info kita cek ke B, C, kalau perlu D, E gitu ya. Nah, karena kadang orang itu bisa nangkepnya berbeda ya, nangkepnya berbeda. Nah,
sejauh ini secara nggak ada sih keinginan untuk itu ya, nggak untuk Kembali ke darurat militer. darurat militer. Dan dari pihak Nggak ada Senayan, keinginan itu. dari Tadi pihak Bang Mita militer, takut lagi, gimana? dari pihak militer ya, dari pihak Senayan juga so far firm ya, nggak pengen ya. Tapi ada Nah, tapi kan ada yang orang-orang kepengen dan ya. mengexercise. Yang ini yang sekarang kita berharap bahwa presiden itu tidak menerima ide itu, ya kan? Nah itu sebetulnya gitu Oke. loh. Oke Mbak, ini lu masih ada? Kalau enggak kita geser ya. Enggak, satu. Ini kan ada yang juga disebut-sebut ada nama Reza Khalid nih, Mbak. Oh menarik juga itu ya. Iya, agak ramai nih barang ini kan. Enggak, gue tuh juga heran ya. Kenapa barang ini disebut-sebut? Maksudnya barang ini Dan ini, gue kan di tweet ya. Jadi kan gue lihat ada 2 menteri nih, Menteri KKP sama kalau Abdul Kadir tuh menteri apa ya? P2MI. Heeh. Itu memuat exactly sama ya, template-nya ya. Bapak Presiden Template melawan mafia. yang ini nih, yang nanti ditampilin aja ya, yang ada apa namanya kayaknya. Ini dikesankan menurut gue tuh siapapun yang bikin template ini ya, itu menurut gue mempermalukan presiden sih ya. Coba Pak dibacain, Pak. Dear Mr. Presiden, tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia beras. Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia minyak goreng. Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Khalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Sebut nama Bahkan pula mereka ya. bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara. Tidak pernah ada pendahulu melawan korupsi di BUMN. Tidak pernah ada pendahulu yang pernah berbicara soal tantiam yang nilainya triliunan setiap tahun. Malah semua partai-partai yang pernah berkuasa, mereka semua menikmati korupsi di BUMN. Tidak pernah ada orang-orang pintar yang sekarang berkuasa kayak jadi busernya ini nih. Oke lah intinya itu Ya, lah kita ini udah itu baca. ya. Iya. Nah, Dan nama Reza Khalid disebut di mention. situ. Dan jadi- yang mau saya tanya ke beberapa menteri yang lain, ini kok kalian nggak pasang? Nggak ada yang nyuruh kita gitu ya. Jadi ya ini it's yang ya ada Inisiatif yang inisiatif dari si 2 menteri ini ya, Menteri Tenggono sama Menteri Saya lihat Abdul ada beberapa Kadir menteri ya. lain yang selain Ada kedua ya? itu juga banyak. Pak. Tapi ini kalian menteri yang lain nggak pasang karena memang tidak ada instruksi yang langsung dari presiden, ya kan? Misalnya dari presiden melalui Seskap Teddy gitu, biasanya Iya. semuanya Tidak ada pasang mobilisasi biasanya. lah ya. Tidak ada mobilisasi, tapi inisiatif mungkin ada yang nyodorin ya, Coba gua orang lihat yang ya. mencintai presiden. Tapi kan gini ya. Maksudnya kan ini kan membangun image bahwa seolah-olah tuh yang dituju ini adalah presiden. Oke. Padahal lagi-lagi tadi ya DPR kemudian Polri. Nah, tapi presiden diminta untuk menunjukkan sikap ya. Minimal presiden sudah menunjukkan sikap dengan mengundang pimpinan parpol pada hari Minggu, dan kemudian hasilnya adalah DPR setuju untuk mencabut tunjangan, tapi the devil is in the details. Seperti yang disampaikan oleh 17.8 tuntutan yang dibuat oleh teman-teman, kan ada deadline-nya tuh, ada deadline 1 September, deadline 5 September, deadline 1 tahun, ya. Kapan itu dieksekusi? Dan kayaknya 2 partai Nasdem sama PAN kan sudah langsung meminta supaya dicabut. Kan pertanyaan tadi kan sebutannya adalah nonaktif. Nonaktif kan berarti masih terima apa namanya? Terima gaji dan segala macam ya. Terima hak. Nah, tapi ketika kemudian Mbak Titi Anggraini termasuk mengingatkan nonaktif itu nggak ada dalam MD3 undang-undang. Yang ada adalah langsung diganti PAW. Saya udah cek tuh, PAW tuh prosesnya adalah misalnya sesudah partai harus mengirim surat ke KPU ya. KPU kemudian melakukan verifikasi kepada partainya. Kemudian KPU mengirimkan sesudah kemudian menentukan siapa yang menjadi PAW. KPU mengirim surat kepada presiden ya lewat Mensesnek, dan di sini biasanya yang bagian agak lamanya di sini presiden menyetujui PAW, ngirim surat lagi presiden ke KPU, baru KPU kemudian mengirimkan surat kepada partai. Prosesnya itu bisa agak lama. Tapi mungkin karena tuntutan rakyat ini, 2 partai kemarin sama hari ini sudah menyatakan mengirimkan surat. Golkar juga akhirnya Nonaktif ya? bukan nonaktif, jadi menghentikan gaji, tunjangan segala macam. Tapi tidak mengganti orangnya.
Pokoknya yang penting kan itu dulu ya. Shutdown dulu ya. Ya, nah, gue apa namanya? Partai apa Mbak? Kan udah kan Partai Nasdem, PAN, sudah. Golkar udah ya, Ari ya. Golkar juga udah harusnya. Golkar sih nonaktif masih ya. Udah Adis kan? Kadir ya. Udah di Tapol gue baca tadi. Gue yang gue baca banget tuh yang PAN sama Nasdem ya. Nah, ya itu, ya apa namanya? Nah, Riza Halidnya di mana? Riza Halid. Ya itu kan maksudnya. Kenapa ada nama ini yang maksudnya? Ya enggak, ya ini kan orang-orang di sekitarnya Prabowo yang menurut saya, ini saya dengar nih awalnya muncul dari orang yang pendukungnya Prabowo garis keras lah, yang memunculkan ini dia sebarkan di WhatsApp grup, dia pasang di Facebook ya, kemudian beberapa menteri dia kirim, mungkin ada menteri yang langsung memuat ya. Tapi kan ini kan membawa seolah semua demo, kerusuhan apa segala macam ini semua tuh yang seperti tertangkap juga dari pidato presiden, seolah bahwa ada orang-orang yang nggak suka ngeliat Indonesia, nggak suka ke saya, apa segala macam kayak gitu loh. Ini bukan tujuannya ke presiden, guys, girls ya. Ini yang terutama yang kemarin ini ke DPR, kemudian gara-gara Afan jadi ke polisi. Nggak ada yang pengen ganti kepemimpinan gitu loh. Tapi dibikin seperti itu loh, playing victim. Karena presiden melawan Riza Halid. Karena presiden melawan Riza Halid, Jadi Riza mafia Halid beras, yang apa segala menggerakkan macam. Jadi mobilisasi. akhirnya kan membangun image bahwa karena disebut Riza Halid, maka ini karena kan sebelumnya kan presiden sempat pidato kan, yang membiayai demo-demo, ingat adalah sempat koruptor. Ada kan koruptor sebelumnya ya? Sekarang Riza Halid sedang terkena kasus lagi di DPO kasus dugaan korupsi di Pertamina ya. Jadi kan dengan ada seperti ini itu ingin membangun konstruksi kesimpulan bahwa ini gitu kerjaan loh. mafia lah. Nah ini yang menurut Bahwa saya percaya? ya, Bahwa ini percaya nggak? ya gue nggak bisa bilang percaya atau enggak ya. Tidak tahu. Yang gue percaya, yang gue percaya adalah demo kali ini tidak ditujukan kepada presiden. Tapi kan presiden terdampak, Mbak. Misalnya Presiden terdampak kalau dia dalam- tidak mendorong reformasi di Polri dan DPR, Enggak. apalagi dia posisinya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Ya misalnya kayak gini, soal kepercayaan investasi asing segala macam kan, Iya. itu hal-hal intangible yang mana dari demonstrasi yang arahnya ke DPR pasti pekerjaan presiden juga terdampak gitu loh maksud saya. Pasti. Jadi Susah kan jadinya Iya maksudnya. susah. Nah, Maksudnya presiden- jangan kan investor asing. Enggak, Saya janjian sama Budi aja, Budinya takut keluar rumah gitu. Iya. Ari, Airport tapi agak kalau penuh loh Mbak. Orang iya, mau ada tapi caps. gini lah sekarang, makanya kembali satu. Dari antara yang 17 tambah 8 tuntutan rakyat kan nggak ada. Ya, nggak ada yang soal pergantian kepemimpinan. Yang PR kepada presidennya coba kita cek ya. PR kepada presidennya itu adalah tugas Presiden Prabowo, tarik TNI dari, ini deadline 5 September, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran, bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar, semuanya ini ya yang terjadi korban kekerasan. Itu tugas kepada Presiden Prabowo. Kemudian dalam 1 minggu bentuk tim investigasi independen. Saya lihat polisi udah melibatkan Komnas HAM ya. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Nah ini yang triknya di sini, karena basically sekarang kan di Jakarta aja ada 75 ribu TNI ya, berdasarkan surat dari Kapolri kepada Panglima TNI tanggal 30 malam, bebaskan. Jadi sebenarnya waktu awalnya nggak ada kepada Presiden, tapi akhirnya ujungnya bisa ke Presiden kalau Presiden tidak mendorong terutama reformasi di 2 institusi. Di DPR Presiden adalah berkepentingan karena dia ketua umum Partai Gerindra, ya kan? Meskipun suaranya nomor 3 ya kalau nggak salah Dan ya. Ketua koalisi, jadi harusnya dia bisa, dan itu yang sudah coba dia lakukan kemarin di DPR dan ngumpulin, tapi belum. Jadi sekarang pertanyaannya segini, tunjangan mana yang akan dicabut, ya kan? Kapan itu
dieksekusi. The devil Kan is yang in the dilakukan detail. yang disampaikan oleh Bang Dasko baru yang tunjangan perumahan sewa rumah 50 juta yang hanya sampai Oktober 2025. Ya kan? Tapi kan tunjangannya banyak sampai misalnya kayak tunjangan komunikasi 15 juta. Gue tuh kurang banyak apa WhatsApp-WhatsAppan dan download video. Sebulan gue cuma 1,5 juta. Iya, padahal lu juga ada tunjangan memori iCloud juga Mbak. Bla 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 segala macam. Maksudnya terus tunjangan kehormatan, uang sidang. Ya kan dia udah digaji dalam sebulan. Kenapa dia datang sidang ada uangnya lagi gitu kan? Itu bagian sidang adalah bagian dari pekerjaan dia. Kan logika logis belum lagi kalau kita ngomong ya pengakuannya si Krisdayanti yang periode sebelumnya di reses dapat uang aspirasi 450 juta diterima setahun 5 kali. Itu periode lalu. Periode lalu. Belum tentu periode sekarang. Periode sekarang jangan naik. logikanya lebih gede, ada inflasi. Jadi sampai detik ini, sampai kita ngomong ini kan belum jelas nih. Tunjangan apa yang ada benefit DPR yang dikoreksi belum. Jadi sampai itu terjadi kan udah ada hashtagnya sampai menang. Minimal gue lihat di IG-nya Kalis Mardiasih ya. Dan itu dipakai juga di beberapa tuh sampai menang. Sampai menang itu artinya sampai tuntutan itu dikabulkan. Nah jadi bisa kena ke presiden termasuk bisa mengarah ke ya seperti gue bilang kalau sampai darurat sipil sampai kayak gini terus ya cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% ke laut aja kan. Ya karena investor takut dong. Iya. Semuanya hold. Kita kayak Myanmar gitu Mbak ya. Iya kan? Ya, mau enggak. Jadi berharap banget Myanmar, bahwa presiden Thailand. itu benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar mendengarkan suara dari rakyat. Dan saya ngeliat kalau 17.8 itu sebenarnya hampir semuanya double sih. Mungkin yang berat bagi presiden itu adalah tapi double sih sebetulnya semuanya nggak ada yang harusnya nggak ada yang berat gitu loh. Maksudnya bisa dilakukan kalau mau, nggak ada yang terus kemudian membuat presiden itu kekuasaannya jadi berkurang atau apa. Jadi dan gak ada yang sangat politis misalnya ganti Kapolri, ganti Menhan, ganti Menkyu gitu kan. Reformasi di Polri, mereka bahkan nggak menyebut ganti Kapolri meskipun gini, Kapolri ini kan udah cukup lama kan dari Januari 2021 kalau nggak salah ya, sudah masuk 4,5 tahun ya, ini cukup lama dan sudah sebelumnya sudah menguat suara-suara untuk diganti ya. Itu adalah bagian dari reformasi Polri ya, termasuk supaya Polri nggak melakukan kekerasan, gimana SOP-nya kalau penanganan lapangan. Ya kalau ini ternyata nggak dipenuhi, ya saya khawatir ujungnya nanti ke presiden. Riza Khalidnya ini gimana Pak Riza Khalid? Ya itu tadi. Ya kan gua ngomong. Riza Khalid, menteri-menteri udah pasang. Jadi kami hitam Apa apa enggak? sulitnya menangkap Riza Khalid? Iya. Tapi katanya ada info. Justru ada di 18 plus 17 plus 8 itu harusnya ada tangkap Riza Khalid. Nggak ada malah, ya kan? Nggak ada malah. Gara-gara postingan si menteri-menteri ini justru wartawan kemudian bertanya, Kenapa ya Riza kan Khalid? kepada polisi, Iya. ya kan? Iya. Apakah benar Riza Khalid membiayai di Blagik demo-demo gara-gara si postingan ini? Iya. Karena postingan ini membangun nuansa, mengarahkan narasi bahwa Riza Khalid di belakang Iya. demo-demo yang Kayak ini. tadi kan tidak menuduh tapi menuduh gitu kan Mbak. Tidak menuduh tapi menuduh. Nah, jadi kalau Riza Khalid ini ya udah tangkap aja. Apa susahnya nangkep? Ada cerita nggak Mbak soal Riza Khalid? Hah? Iya. Mbak, lu mau nanya? Terakhir banget. Kemarin Pak Safri preskon salah satu poin ini menarik nih. Apa? Bahwa sumber daya alam di apa ya istilahnya? Oh, dia Panglima TNI dan dibantu kepala staf mengamankan sumber daya. Pak Safri ini menarik loh. Yang kalian, yang mungkin banyak yang nggak tahu, dia adalah ketua harian dari Dewan Pertahanan Nasional. Dan dia kemudian cerita juga bahwa katanya Presiden Prabowo tuh sering datang ke kantor. Di kantor itu, kantornya Wantanas itu ya kantornya di Kemhan juga. Dan Presiden Prabowo juga sering datang untuk rapat Wantanas karena ketuanya kan presiden, Ya. ketua hariannya kan Menhan, ya kan. Dan sebagai ketua Wantanas tanggal 11 Juli
Pak Safri mengirim surat kepada Menko Erlangga dan Menteri Perindustrian yang meminta konsolidasi KEK. Kawasan ekonomi KEK khusus. dan KI yang kemudian Kawasan industri. sudah dibahas kawasan industri yang kemudian itu dimasukkan dalam penghitungan penghitungan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat 5,12 ya. 5 tambah 1 tambah 2 berapa? 8. Oke 8. Iya. Lu mau nanya apa lagi? Enggak ini gue bacain aja nih cuplikannya. Panglima TNI akan dibantu oleh para kepala staf angkatan baik darat, laut ataupun udara untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional serta melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Dalam kondisi eskalasi stabilitas keamanan lagi begitu, dalam ada satu poin. Nggak mungkin dong pendemo masuk tambang itu kan nggak Iya, mungkin. dan nggak ada nih kemarin masuknya DPRD, masuknya rumah Eko Patrio, nggak ada yang masuk tambang nikel nih, atau ke tambang batu bara nih, masuk, kan nggak ada mbak. Maksudku kenapa? Kebun sawit juga nggak ada. Nah, kenapa ini diadres dalam situasi yang tadi kita ini press conference dalam kondisi darurat tuh? Kenapa ada barang ini? Itu kalau itu Pendapat berarti Mbak Uni. pendapat aku ya. Iya. Satu, Pak Safri sudah menunjukkan bahwa dia ada penugasan itu dan segala macam. Yang kedua, yaitu bagian dari ingin menunjukkan bahwa Presiden Prabowo menugasi dia untuk concern soal itu. Ya sebelumnya siapa concern soal itu? Hah? Ya sebelumnya yang megang siapa? Yang bertugas mengamankan. Yang concern lu pakai concern. bahasanya Mbak Uni dong. Yang concern siapa? Kan sekarang Pak Safri. Presiden menugaskan Pak Safri untuk concern di masalah itu. Sebelumnya Ngurusin pasti ada masalah dong itu. yang concern sama Pak Iya, Safri. yang ditugaskan untuk concern di masalah itu siapa? Loh kan sebelumnya kan itu di bawah Menteri SDM dong. Benar nggak? Pengamanan sumber daya alam. Polisi. Berarti Jadi kan makanya sekarang siapa ya? Berarti yang mengamankan ini Mbak berarti. Jadi itu kan Panglima itu TNI akan menunjukkan dibantu bahwa oleh Pak. ya iya jadi artinya ya tapi kan gini ya ini kan udah bukan baru lagi pangan aja TNI udah terlibat. Bang Safri udah in charge untuk food estate di Merauke ya kan mondar mandir dia ke sana. Tambah concernnya. Dia Tambah ditambah satu lagi concern. ini. Jadi dia sedang menunjukkan bahwa gue ini dipercaya nih sama Presiden Prabowo. Tapi menurut Mbak Uni ini ada hubungannya nggak sama eskalasi demonstrasi dari penjara kemarin ini? Enggak Tapi sih. kenapa ini di highlight? Enggak sih menurut saya karena emang soal kayak gini bahwa penanganan tambang apa segala macam yang ternyata nggak semuanya masuk ke keuangan ke pemerintah apa segala macam udah jadi concern Presiden Prabowo sejak awal kok. Iya. Oke. Tapi sebenarnya dari 17+8 tuh ada yang akan memperkuat kekuasaan Prabowo loh. Apa tuh? Gak usah kita bahas di sini. Yang mana? Yang mana? Gue juga penasaran. Oke, sampai jumpa lagi. Jelas.